Misi bang ya, bang lewat. Nggak lama begitu gua nengok, dia diem aja. Begitu jarak ada 5 meter gua ngeliat, tiba-tiba aja bang, kepalanya jatuh. Anjir. Pluk ke kiri. Astagfirullahaladzim. Tumben bang, muka lu pucat banget ngapa sih? Nggak kayak biasanya. Gue ceritain dong. Gue duduk dulu, gue cerita apa yang gue lihat. Mereka kaget bang, bener-bener kaget mereka. Gak taunya itu mereka cerita itu korban pembunuhan beberapa tahun lalu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Harto. Waalaikumsalam. Iya, Bang Harto, terima kasih buat waktunya. Udah hadir di studio Jejak Backpacker. Dan ini Bang Harto dari mana Bang aslinya? Kalau asli saya dari orang-orang pinggiran laut lah. Kalau saya di sini kan kampungan istri. Oh, oke. Di masih daerah Bekasi ya? Bekasi. Bekasi ya. Oke. Di sini Bang Harto ini mau menceritakan tentang apa nih Bang? Bisa diceritain sedikit aja dulu. Ya, saya cerita ini pengalaman saya ya di tahun 2002-an sekitar segitu ya, sebelum saya masuk ke pekerjaan di perusahaan. Ya, saya mengalami kejadian-kejadian yang kalau dibilang mistis lah. Melihat banyak penampakan, gangguan-gangguan. Ya, beberapa kali saya alamin ketika saya itu dagang Oh, oke. Dagang apa? somai. Dagang somai Iya. ya. Oke. Disimpan dulu aja ceritanya Bang Harto, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Harto menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Harto, nanti bawain ceritanya lebih serius lagi Bang ya. Oke. Nah, biar nggak grogi, biasanya kita ngopi-ngopi dulu sebelum mulai. Oke, Ritual, siap. iya ritual wajib nih sebelum podcast. Iya. Silakan dicobain dulu kopi liongnya Bang. Oh iya. Mantap ya Bang ya. Oh mantap. Mantap, biar nggak ngantuk. Melek juga malah Iya. nggak ngantuk. Oke, udah siap Bang? Mau Oke, cerita? siap. Langsung aja Bang, silakan. Ini saya cerita pengalaman pribadi saya bang ya. Itu sekitar tahun 2002-an. Sebelum saya masuk ke pekerjaan saya di perusahaan. Sebelumnya saya juga sempat dagang di tempat lain. Setelah saya keluar dari sekolah tuh. Setelah beberapa tahun keluar dari sekolah kan, ya saya menikah lah. Saya tinggal akhirnya di rumah istri, di daerah istri. Di situ saya bingung nih usaha apa. Saya sambil nyari-nyari usaha ya saya kirim-kirim lah lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan lewat kantor pos. Setelah beberapa minggu saya di tempat istri, saya ketemu sama teman saya tuh. Udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu sama dia. Dia tanya kerja di mana? Belum. Sekarang lagi ngapain ini? Ya lagi nyari kerjaan aja.
Lu mau nggak katanya nih ikut gua dagang, tapi kan gua nggak punya modal. Udah nggak usah khawatir, gua punya bos. Ya gua juga lewat bos gua, kata dia begitu ya kan. Oke. Oke, dagang apa sih? Dagang somai, cuma pakai sepeda. Ya kan dulu mah zaman dulu itu gelap bang, sepi. Emang tukang somai itu semua rata sepeda. Oke. Di tahun segituan nggak kayak tahun sekarang, rame kan, banyak ya pembangunan dah kayak ruko kontrakan. Dulu tuh masih sepi asri, masih banyak kebun-kebun kosong di tempat istri saya tuh. Nah ketika saya ditawarkan itu, oke lah saya ambil daripada nggak ngapa-ngapain kan, saya pikir. Nah besoknya saya diantar tuh sama temen itu ke bosnya. Ketika situ kata bosnya, oke kamu kapan siap dagang? Kata. Mungkin lusa pak. Ya udah nanti kemari aja. Nah begitu udah waktunya saya dagang dong, diantar teman. Saya ambil tuh semua peralatannya, saya dagang. Dagang itu kan siang, sekitar jam 11-an dah, bener jam 11 jam 12 tuh udah mulai keluar kan. Yang namanya saya dagang baru, saya bingung ini saya mau keliling ke daerah mana. Tuh kata teman, udah daerah ini aja, kan gue belak mari, lu belak sono aja. Waduh, oke dah, namanya saya pemula dong. Iya. Akhirnya saya keliling-keliling sampai sore, sampai malam. Habisnya nggak begitu banyak, namanya saya masih baru. Dapat beberapa hari, sekitar semingguan lah, saya udah mulai bisa lah, ini lancar. Sekitar 10 hari saya udah mulai dagang. Nah saya lewat satu perumahan nih, enak nih kayaknya nih. Setiap saya lewat situ tuh ada satu tongkrongan tuh anak muda di warung kecil. Nah saya nongkrong sementara di situ, lumayan dah laku. Nah setelah dari situ 1 jam 2 jam saya pindah ke tempat lain. Begitu terus setiap malam bang, sampai saya 3 minggu dagang. Setelah 3 minggu dagang, saya lewat situ lagi. Ternyata jalanan yang saya biasa lewatin itu lagi diperbaiki. Jadi saya nggak bisa lewat bang nih. Oke. Mau nggak mau kan, saya muter ke jalanan untuk tembus itu. Akhirnya saya muter ke perumahan itu juga, teman muter. Nah saya lewatin satu tempat yang agak gelap. Oke. Di situ ada pohon-pohon bambu tinggi, ada pohon bambu. Ya namanya tukang somai itu kan ada alat untuk manggil pelanggan pembeli. Tetot, somai. Saya tetap berhenti di situ. Bunyiin terus, panggil terus, somai, tetot. Oh, nggak ada yang beli nih. Saya jalan dong. Nah, begitu saya mau jalan, ada hal aneh yang saya alamin di situ, bang. Nah, tiba-tiba kok nggak enak nih. Badan saya begini nggak enak banget ini. Begitu sepeda saya mau dorong maju, kok berat. Kok berat banget sih sepeda ini. Begitu saya nengok ke belakang, kaget saya bang. Oke. Ada sosok bapak-bapak tua, rambut panjang, baju hitam-hitam, mukanya serem, agak nunduk dia. Dan dia ngomong sesuatu sama gua bang. Abang mau tau nggak apa yang dia ngomong? Dia bilang, "Saha maneh?" Sontak kaget langsung nih. Astagfirullahaladzim. Maneh ganggu aing. Kan gua langsung gini. Maaf mbah. Saya nggak tahu nih mbah ada di sini. Maaf mbah. Saya sambil merem. Maneh ganggu aing. Pergi. Begitu saya melek mata, udah nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ini kemana orang? Sontak nih sepeda, langsung pergi aja udah. Kayaknya berat banget itu bawa sepeda itu. Berat bener itu. Waduh. Udah agak jauh. Akhirnya sampailah ke tempat tongkrongan yang biasa. Yang biasa nih. Sampai di situ. Begitu sampai, tumben bang lama kata yang nongkrong di situ. Saya diem aja gue tuh, diem. Aduh, kenapa lu bang? Akhirnya cerita lah, yang
apa gue alamin, gue ceritain sama dia. Begitu gue ceritain, aduh, abang ngapain lewat situ? Ya kan jalan yang biasa dilewatin lagi dicor bang. Ya gue kan nyari jalan nggak tahu nih jalan mana ya, paksa gue harus lewat situ. Oh iya ya benar. Emang gimana tadi? Gue ceritain apa yang terjadi, yang gue alamin. Iya bang, kalau orang lewat situ berisik, emang suka ada yang nongol di situ. Ah yang bener, iya. Bukan cuman abang yang nemuin. Ada waktu itu tukang bakso juga sama. Nang didorong gerobak kan. Tukang bakso kan teng. Ya. Berisik. Ditampakin juga sama dia. Kalau cuman lewat doang nggak berisik bang, lu nggak bakal ditampakin. Oh gitu, kan baru tahu gue tuh, baru tahu gue nih. Oh gitu bang ya, iya. Waduh. Ya kalau jalan tadi nggak dicor, mah gue nggak lewat situ bang. Gue bilang kan gitu. Aduh, gimana ya? Ada kejadian gini. Yaudah bang, besok jangan lewat situ. Iya dah, gue udah tahu lah ngapain gue lewat situ. Iya. Oh. Lemas, sempat lemas ya. Akhirnya sejam 2 jam gue di situ. Berangkat lagi gue tempat lain. Dapat beberapa hari kemudian, sekitar 2-3 hari. Nah gue dapat tongkrongan baru nih. Kayaknya enak nih buat nongkrong nih, rame nih. Yeah. Sebuah pabrik roti. Kalau di situ tuh kayak rumah satu lah dijadiin pabrik. Di situ ada yang bikin, ada yang bungkus kan. Biasanya gue standby di situ jam 9. Kata mereka, oh kok tukang somai ganti ya? Ganti gimana bang? Nggak, biasa bukan abang. Oh ya bang, maaf bang, gue baru ini lewat sini. Oh, akhirnya mereka beli semua tuh, karena emang udah biasa ada langganan yang lewat di situ tukang somainya. Dapat sehari 2 hari di situ kan udah jadi langganan sama gue tuh. Gue lewatin terus hampir seminggu. Mereka baru cerita bang, abang nanti kalau kemari lagi jangan lewat yang gang di sana ya, jalan yang di sana kemari. Loh emang ada apa bang? Ya pokoknya jangan lewat situ dah. Serem. Aduh. Nggak mungkin, nggak percaya dong. Yang bener bang, seremnya gimana? Udah jangan lewat situ. Masih penasaran dong gua. Nggak mungkin dong, gue biasa lewat, gue nggak ada apa-apa. Dia ngomong emang kalau lewat di bawah jam 12 emang nggak ada masalah. Tapi di atas jam 12 bang ya, jangan sampai lewat situ. Kalau masih di bawah jam 12 nggak apa-apa lewat situ. Oh gitu. Ya gua jalanin aja rutinitas tiap hari dari perumahan ini ke sini. Akhirnya nongkrong di situ lama, baru ke rumah pulang. Dagangan habis. Ketika udah beberapa hari sampai seminggu 2 minggu gue nongkrong di situ, tiba-tiba itu satu hari hujan. Tuh hujan gede, otomatis gue dagang nih banyak neduhnya dong kalau hujan. Udah neduh lama, yang beli juga jarang kan, kalau hujan orang jarang keluar. Aduh, akhirnya ke pabrik roti itu di atas jam 12 malam bang. Oke. Jam 1. Akhirnya gue keingetan nih sama omongan mereka nih, yang karyawan pabrik roti. Waduh, katanya kalau udah di jam 1, jam 12 ke atas, sini serem nih. Waduh, gimana ya? Mungkin lah, coba aja lewat lah. Masa iya? Kan masih bertanya, karena gue belum ngalamin. Masa iya? Gue bilang gitu. Jadi jarak masuk jalanan ke gang yang ada kebun itu ke pohon, ada satu pohon bang. Sebelah kirinya itu kalau yang gue lewat dari depan itu pohon sawo gede. Seberang pohon sawo ada pohon miring, kayak pohon apa ya, rambutan atau apa gue nggak tahu. Nah di situ kan agak gelap, namanya kebun kosong, lampu pun nggak ada.
ya kan. Nah jarak dari Pohon Sawo ke pabrik roti yang gue biasa lewat itu sekitar kurang lebih 150 meter. Oke. Ketika gue mau nyampe di Pohon Sawo itu mungkin sekitar jarak 50 meter, gue sempat berhenti. Ini gue lanjutin gak ya? Gue muter jauh banget. Ini paling dekat lewat sini. Gue maju aja dah. Maju beberapa meter. Hawa udah beda bang. Waduh. Ini merinding semua badannya. Kok merinding begini badan gue? Sekitar dikit lagi. Mungkin 20 meter lagi ke Pohon Sawo itu. Tiba-tiba ada angin kenceng. Aduh, ini angin apa? Biasa kalau habis hujan itu kan sunyi. Ya. Angin juga kan nggak ini kan. Itu kok tiba-tiba angin kenceng, wus. Setelah angin kenceng, tercium aroma wewangian kayak bunga melati. Gue makin merinding dong, makin nggak berani. Tapi gue terpaksa lewat situ. Gue udah tanggung. Mungkin sekitar 10 meter ke Pohon Sawo itu. Ya 10 meter lah ke Pohon Sawo. Tiba-tiba ada yang ketawa bang. Ketawa di situ, kenceng ketawanya. Suara perempuan. Hihihi. Kaget gue lompat itu mau pedak mundur. Begitu gue nengok ke atas, astagfirullahaladzim. Hampir pingsan, sepeda hampir jatuh. Gue lepas. Ada sosok perempuan baju putih, rambut panjang, lagi uncang-uncang kaki di atas batang pohon sawo itu. Iya. Hampir pingsan gua. Akhirnya mau nggak mau kan sepeda, ini sepeda berat bang. Gue taikin gemeter kaki. Gue jalan gemeter, mau gue dorong kayaknya berat, nggak sampai itu ke pabrik roti gua. Waduh. Kayak mau pingsan, setengah pingsan kali itu. Begitu sampai pabrik roti, dioprak aja udah duduk di bangku. Sepeda kita cenderin aja dan nggak kita tunjang. Begitu sampai di situ, karyawan yang bikin roti keluar, yang bungkus masuk. Abang tumben malam baru sampai. Gue nggak sempet ngomong, gue duduk aja dah. Muka pucet bang, udah pucet muka itu. Kata mereka, nanya tuh sekitar 2-3 orang, kenapa bang? Kok kayak gini baru sampai? Udah malam begini. Akhirnya gue ngomong apa yang gue alamin barusan. Mereka kaget. Terus mereka bilang, kan lagi itu udah dibilang bang, jangan lewat di situ. Nah terus gue bilang, ya terus mau lewat mana? Gue udah terlanjur, muter jauh, deket begini. Gue udah nggak bisa ngelainin somai. Akhirnya mereka ambil sendiri dah. Gue udah lemes. Nggak tahu mereka akhirnya cerita bang. Dulu pernah ada kejadian bang, sebelum abang yang dagang kemari. Mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu. Tukang somai juga kayak abang. Nah itu yang kita bilang langganan kita. Saya pikir abang ini langganan saya tukang somai, nggak tahu bukan. Ada juga bang, gue tanya. Iya. Jadi kalau dia versinya dia jalan lewatin pohon sawo itu di atas jam 12 malam. Si cewek yang tadi gue temuin itu nyender di pohon itu, yang doyong seberang pohon sawo itu. Dia nyender di situ, kaget kan, sontak itu tukang somai yang dulu. Dia dorong terus sepeda, ternyata si cewek itu ngikutin dia dari samping sepedanya. Diikutin terus. Dia gimana ya? Dia udah takut itu. Sampai ke pabrik roti masih agak jauh.
Akhirnya begitu mau sampai pabrik roti itu, si cewek itu hilang. Akhirnya tukang somai itu cerita ke karyawan pabrik itu roti. Ternyata si cewek itu dulu langganan dia beli somai. Oh, oke. Nah, mengalami kejadian lain, dia sakit, meninggal. Si cewek itu. Nah, si tukang somai itu tahu kalau langganannya itu udah meninggal. Setelah dia meninggal lama, baru itu dia diikutin begitu. Nah, sejak kejadian itu dia nggak pernah lagi ngider ke situ, Bang. Udah takut ya. Takut mungkin udah. Nah, ternyata apa yang dia alamin, gua alamin. Oke. Nah, terus gua ngomong sama karyawan ini kan, seharusnya Bang lu ceritain dari gitu, biar gua nggak lewat situ. Ya habis gimana Bang? Gue juga mau cerita kan, dia takut. Takutnya apa? Nggak gue takut aja kalau cerita begitu, kata mereka tuh. Yeah. Dan ternyata nggak cuma gua, tukang somai ataupun tukang somai sebelumnya yang sering lihat kejadian itu. Jadi ada orang yang pergi ke pasar, jalan kaki jam 12 malam belanja kan, sayuran tuh untuk dagang di rumah. Mereka kan belanja jalan kaki. Dari rumah mereka kan itu ke pangkalan ojek yang di depan pinggir jalan agak jauh, jadi mereka jalan. Oke. Mereka juga sama, sering ditampakkan seperti itu. Yang naik motor, kadang ada yang ikut bonceng. Waduh, serem banget. Itu Bang, makanya tempat itu angker, itu serem. Bener-bener serem itu. Makanya jarang ada yang lewat di atas jam 11 malam di situ. Mending muter jauh ketimbang lewat situ katanya. Oke. Akhirnya kan gue dapat cerita itu satu pengalaman buat gue kan, yang gue alamin, terus yang gue ketahui juga tentang hal itu. Gue sempat masih lewat di situ, tapi di bawah jam 10 gue nggak berani malam-malam lewat situ, karena kalau kejadiannya emang sekitar malam, jam 11 malam ke atas lah, jam 12, jam 1 tuh. Singkat waktu udah gue lewatin beberapa hari. Emang gak setiap hari gue nemuin begitu Bang, tapi ada aja kejadian-kejadian aneh. Duh, gue pikir ini apa gue harus lanjut dagang apa enggak? Ya kan gue udah berkeluarga, butuh dong. Oke. Gue tunggu kerja lama belum ada panggilan. Ya gue lanjut aja lagi dah dagangnya. Gue lanjut sampai sekitar waktu itu udah 3 bulan gue dagang. Nah, ketika gua udah lewatin sering perumahan ini, kampung ini, gua nyoba satu tempat. Dari sini agak rame, ke kampung ini agak deket, cuman ngelewatin agak jalan kosong. Ada lampu sorot di gardu listrik itu. Gardu listrik itu kan ada tempatnya, tembok gitu ya. Gua motong jalan nih, lewat situ aja dah. Mau ke tempat nongkrongan, biasa di perumahan itu. Ketika jam 10 malam gue lewat situ, emang agak sepi sih udah. Kalau dulu kan nggak sekarang ramenya kan, nggak kayak sekarang. Gitu gue lewat situ, gue ngelihat satu orang lagi duduk di pinggir gardu, pinggir tembok gardu tuh. Gue pikir nih orang ngapain duduk di sini malam-malam. Orang lagi nungguin temennya mungkin, nggak curiga dong, karena bukan yang gue lihat makhluk astral, bukan, karena orang. Gue jalan, gue bilang, isi Bang, dia diem aja. Misi Bang ya, Bang lewat. Nggak lama begitu gue nengok, dia diem aja. Begitu jarak ada 5 meter gue ngeliat, tiba-tiba aja Bang, kepalanya jatuh. Anjir. Pluk ke kiri. Astagfirullahaladzim. Gue nggak mikir lagi, langsung gue dorong aja sepeda gue taikin langsung tembus ke perumahan. Udah pikiran kemana aja tuh. Apa yang gue lihat ini bener nyata apa enggak? Akhirnya nyampe ke tongkrongan yang warung biasa gue datengin kan di perumahan tuh.
Gue udah panas dingin. Akhirnya gue duduk. Wah bang, sepi di sini katanya. Pada kemana? Tuh kata gue ya. Ada cuma 2 orang. Tapi nggak lama datang lagi satu orang itu 4 orang di situ. Wah, dilihat pucat katanya. Tumben bang, muka lu pucat banget ngapa sih? Nggak kayak biasanya. Gue ceritain dong. Gue duduk dulu, gue cerita apa yang gue lihat. Mereka kaget bang, bener-bener kaget mereka. Gak taunya itu mereka cerita itu korban pembunuhan beberapa tahun lalu bang. Jadi jasadnya itu disenderin di situ. Disenderin di situ jasadnya. Emang waktu gue lewat aja gue lihat tuh banyak darah di pinggiran. Tuh, jadi itu korban pembunuhan. Waduh, itu tempat yang baru gue lewatin pertama kali itu. Biasanya nggak pernah lewat situ. Karena berhubung agak deketan ya kemarin, muter ke jalanan raya kan jauh, harus ke perumahan itu. Ya, gue lihat itulah. Gue ngeliat kayak gitu, senderan, tahu tiba-tiba aja palanya jatuh. Akhirnya gue putusin, waduh gue nggak lewat situ lagi dah. Ini kejadian begini mulu. Ya sih emang nggak tiap hari. Mungkin udah sekitar 3-4 bulan gue ngalamin begini mulu. Gue pikir, duh kerjaan masih jauh, panggilan tuh juga dateng ini. Ya deh, nah lanjut lah. Namanya juga orang bodoh. Ketika udah beberapa bulan gue dagang di situ, gue lewat satu perumahan lagi bang. Baru itu. Gue kan kalau dagang kan kalau di sini udah rame, gue cari lagi yang baru. Biar tongkrongan gue itu agak banyak, ya kan, agak banyak tongkrongan gue. Setiap hari gue liat rumah itu, dan setiap hari juga ada bapak-bapak yang manggilin bang, somai. Gue berhenti, gue ngobrol sama dia. Setiap ada yang lewat depan gue naik motor, itu ngeliatin kayak orang aneh ngeliatin gue. Oke. Dia aneh ngeliatin, gue liat ngapa sih ini orang. Terus ada yang lewat begitu lagi. Gue ngobrol sama orang ini, bapak ini yang punya rumah. Setiap hari, gue berapa hari di situ tuh kejadian dia ngobrol terus tuh. Tiap ada orang lewat pasti ngeliatin gue kayak orang aneh gitu bang. Terus ngeliatin lagi. Padahal jam itu masih sekitar jam 9 malam. Udah beberapa hari gua nongkrong di situ sama tuh bapak-bapak, mungkin sekitar seminggu. Jadi langganan gua kan. Oke. Ada 2-3 orang mungkin yang sering lihat gua di situ, akhirnya mungkin lapor sama RT setempat di situ. Akhirnya begitu gua selesai ngelayanin bapak-bapak ini, gua dipanggil sama mereka. Abang sini sebentar. Ada apa ya pak? Kita ngobrol bentar katanya. Oh iya pak. Abang di rumah itu ngapain sih di situ? Ya dagang pak. Ya ngapain lagi? Saya kan tukang dagang. Itu di situ ada yang beli. Oh langganan saya udah seminggu. Yang beli siapa? Bapak-bapak. Setiap hari beli somai saya pak. Oh gitu. Itu berarti abang ngobrol aja sama dia? Iya. Gua kan belum tahu. Emang kenapa ya pak? Bang, lain kali jangan lewat situ ya. Atau paling enggak abang ya bablas aja. Biasanya nggak enak pak, orang dipanggilin, orang dia mau beli kok. Bang, nih kata yang bapak-bapak ini. Abang itu ngobrol di situ, yang abang lagi ngobrol berdua sama bapak-bapak itu orangnya udah nggak ada bang. Kaget gua bang. Jangan bercanda pak. Bener bang, nggak bercanda. Orangnya
agak tua, rambutnya putih kan, kulitnya agak gelap. Iya pak, kata gue kan gitu. Aduh bang, itu abang kalau lagi ngobrol itu sendiri. Oh, di penglihatan mereka itu ya. Yang ngelihat abang ngobrol itu sendiri setiap yang lewat, makanya ngadu ke saya. Saya selaku di sini RT, makanya saya tegur abang. Ah, saya nggak percaya pak. Gue bilang gitu ya. Ya bang, itu meninggal udah beberapa bulan yang lalu, mungkin 2-3 bulan yang lalu meninggalnya. 2 hari meninggal baru ketahuan. Langsung teng, pikiran udah makin kacau nih. Dan meninggal di rumah itu. Di rumah itu meninggalnya. Ternyata itu meninggal nggak ketahuan lagi. Sudah 2 hari baru ketahuan. Dan dia itu tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Dia sendirian di situ. Mungkin keluarganya di tempat lain nggak tahu juga ya. Pokoknya dia itu sendiri di situ. Waduh. Sempat diam dong. Pantesan yang ngelihat saya ini, saya ngobrol kayaknya aneh gitu pak. Ya gimana nggak aneh? Abang ngomong sendirian di rumah itu. Kan ada bangku di luarnya tuh. Duduk, gue di situ, nah bapak di samping. Jadi abang tuh dilihatnya sendiri, abang ngobrol sama siapa? Ya kan saya bilang saya ngobrol sama orang yang punya rumah. Itu udah nggak ada bang, udah 2 bulan 3 bulan yang lalu meninggal, nggak ketahuan meninggal juga. 2 hari baru ketahuan. Itu warga saya bang, atau Pak RT-nya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini begini mulu kita nyari duitnya. Berpikir saya tuh, gue sempat berhenti, mau berhenti dah. Gue sempat mau berhenti dagang. Terus dorongan dari keluarga, dijalanin aja dulu, belum dapat kerjaan. Oke dah, gue lanjutin dah. Akhirnya gue lanjutin muter-muter sono sini tuh, alhamdulillah dapat seminggu 2 minggu sebulan gue nggak ngalamin sesuatu yang ganjil lagi, nggak ngalamin yang ganjil lagi gue tuh. Pas cuman waktu itu ketika satu malam, nah gue ini lewat satu tempat bang. Itu lewat satu tempat itu, gue pikir itu perumahan. Karena emang kelihatan gue itu perumahan. Gue dipanggil sama satu orang, bang sini. Gue samperin dong. Begitu gue samperin, masih banyak bang ditanya. Ada sih teh, mungkin sekitar 15 piring lagi. Itu bang bikinin kita, nggak tanya pas 15 piring. Udah bikinin dah. Nah, gue sempat ngobrol sama mereka kan ya. Kok ini pada kumpul di sini ada acara emang? Enggak, lagi main aja. Mungkin gue sekitaran 1 jam di situ. Gue akhirnya mau pulang. Udah teh ya, udah dibayar kan ya. Itu ada laki perempuan sekitar ya 15 orangan di situ. Gitu gue mau pergi, lah asal gue jalan ke gang yang sono, baliknya kemari lagi. Oh, kayak muter-muter gitu ya. Cuma muter-muter di situ aja. Gue jalan yang gang lagi, balik ke situ lagi. Sampai gue duduk, kok gue kemari mulu sih ini? Pintu keluar mana sih? Perasaan gue tadi nggak jauh dari pintu keluar. Pas itu, nih orang pada kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Ah mungkin masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam pasti ada suara-suaranya. Ini bener-bener nggak ada bang, sama sekali nggak ada suaranya. Nah ini orang pada kemana? Maksud gue kan pengen nanya jalan keluar mana nih. Gue muter lagi, ngapainnya ke situ lagi. Sampai suatu
waktu itu ada 3 orang nyamperin gua. Oke. Begitu dia nyamperin gua, "Abang, ngapain di sini?" Lah saya lagi dagang bang, tadi habis ngelayanin pembeli di sini. Oh, yaudah deh ikut saya. Abang kenapa nggak keluar? Saya keder ini masa balik lagi kemari. Asal keluar ke sana balik lagi kemari. Keluar ke situ balik lagi kemari. Yaudah, ayo bang, sama kita keluarnya. Begitu keluar sama mereka, agak jauh udah dari tempat itu. Wah iya ini. Perasaan deket lah, kok tadi gue nggak nyampe. Tuh. Waduh, iya ini bang. Udah bang, ayo ikut kita aja. Sekitar 150 meter dari tempat itu ada tempat, nggak tahu itu pos ronda bang. Oke. Mereka itu nggak taunya lagi ronda malam di situ. Abang duduk aja dulu. Ini samanya udah habis katanya. Habis bang, alhamdulillah. Tadi diborong di situ. Oh gitu. Duduk dulu minum. Tenangin abang dulu. Ini ada apa sih bang? Abang tadi kenapa sih di situ aja muter-muter? Keder bang, masa? Tadi perasaan masuk dekat banget ke rumah itu. Tapi begitu keluar balik lagi ke situ. Keluar dari ke tempat gang itu balik lagi ke situ. Lah akhirnya saya duduk di situ bang. Lah bingung, ini kok nggak ada jalan keluarnya sih. Akhirnya lama-lama mereka cerita bang. Oke. Jadi gini bang, kata yang 3 orang ini. Kita lewat tadi, abang lagi muter-muter di situ. Kelihatan. Nih saya bertiga sama teman saya. Ini orang ngapain di situ? Akhirnya mereka, saya sama teman saya ini marahin abang. Iya bang, saya kayak dari situ. Udah ini minum dulu. Emang abang liatnya apa kata? Ya perumahan lah itu. Itu orang rumah banyak kok. Tadi ada orang juga banyak di situ. Sekarang gini dah, abang lihat lagi apa itu? Kan ada lampu satu nembak ke situ ya, ke tempat itu. Begitu saya nengok, astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata itu makam. Pemakaman umum, kuburan semua. Saya malah ngiranya rumah yang udah lama terbengkalai gitu. Enggak, makam. Kaget kita kan. Dia juga kaget lah bang. Aduh ya gimana. Mana saya tahu bang, saya kan baru kali ini ngider ke sini. Tadi dipanggil sama orang di situ banyak, ada sekitar 15 orang makan somai saya diborong. Ya gue sempat gemeter, aduh. Ternyata itu kuburan. Terus mereka nanya, uang yang dagang abang itu yang tadi sama yang barusan campur nggak? Bisa bang. Kalau yang tadi ini di tas saya. Yang barusan itu di laci sepeda, ada kan ada laci kecil kan dekat kompor. Coba bang buka. Emang kenapa bang? Ya buka aja. Duit apa bukan? Saya tuh begitu dibuka tuh. Daun bang. Oh, jadi kayak yang di itu ya, film-film Susana gitu. Nah ya? gitu. Begitu gue buka, lah ini daun semua. Anjir. Bukannya duit. Untungnya ini gue pisahin. Ternyata yang di sini alhamdulillah duit masih. Gue sempat bertanya dalam hati gue nih, ini yang bertiga orang apa bukan? Karena gue habis ngalamin gini kan ya, gue nanya sama mereka, bang maaf ya saya nanya nih. Ya nanya apa? Abang orang bukan sih? Ya orang bang. Bukan apa-apa. Saya takutnya habis dari situ ngeliat abang bukan orang. Berabe nanti ujung-ujungnya. Berabe ujung-ujungnya. Ya orang bang. Tadi kita bertiga lewat mau ke pos ronda ngeliat abang lagi muter-muter aja. Kan pakai lilin. Ya. Itu lilin kok jalan muter-muter aja, nggak tahu kata tukang sepeda itu tukang somai naik sepeda. Itu abang lagi muter di situ. Nah saya sama teman saya bertiga merhatiin.
Ntar abang muter berhenti lagi. Ntar abang ke sono balik lagi berhenti lagi. Akhirnya kita mutusin nyamperin abang. Sebenarnya kita juga nggak berani. Karena ini udah jam berapa? Loh, jam berapa bang? Orang saya baru bentaran kok di situ. Paling baru 1 jam. Abang tadi situ jam berapa? Jam 9. Paling baru jam 10. Mereka bilang, bang, ini udah jam 2 malam. Astagfirullah. Astaga. Ah, bener bang. Bener, coba lihat nih. Dia pakai jam kan. Tadi abang ngeliat jam di mana? Saya ngeliat jam tadi di warung sono jam 9 kurang. Saya nyampe sini saya hitung pasti jam 9. Saya di situ cuma 1 jam bang, nggak lama. Orang saya lihat, saya tanya mereka itu waktu itu jam berapa? Jam 10 kurang. Selesai makan, nah itu saya mau keluar. Saya cuma 1 jam bang. Ini jam 2 malam bang. Abang di situ muter-muter berapa jam? Dari jam 10 abang muter sampai jam 2 malam, 4 jam abang di situ. Astagfirullahaladzim. Kaget kita sontak. Akhirnya mereka cerita bang, ini udah kejadian ketiga kali bang. Abang yang ketiga, kata mereka gitu bilang. Yang pertama tukang bakso. Oh pernah juga Masuk ke situ, nggak bisa keluar. Nah yang nemuin tukang ronda juga, ditariklah keluar. Nah tukang bakso itu juga sempat pingsan, kaget. Dapat itu sekitar 6 bulan yang lalu kata mereka nih. Nah yang kedua tukang sate, itu sekitar 2 bulan yang lalu bang. Tukang sate, keder juga di situ, ada yang beli. Kita juga yang nemuin tukang ronda, cuma bukan saya waktu itu, teman saya yang lain. Nah yang ketiga abang. Dari tadi kita lihat muter aja di situ. Lah kan gue ngomong, ya kalau tahu itu makam, saya nggak bakal ke situ bang. Saya lihatannya itu rumah, sama bang, kayak yang 2 orang yang dulu itu, tukang bakso, tukang sate, itu lihatnya rumah, kayak perumahan. Gang yang abang masukin itu perumahan. Abang lihatnya juga perumahan kan? Iya. Sekarang abang lihat apa? Makam bang. Udah lemes, udah nggak kuat ngomong. Udah kaget, udah campur aduk di situ. Dagangan sih habis. Cuma duitnya ini jadi daun. Gua pulang dah. Mana udah malam banget, udah jam 2. Itu tapi orang-orangnya biasa-biasa aja semuanya yang dibeli itu. Maksudnya Waktu itu gue lihat emang mukanya agak-agak pucet bang. Cuman gue nggak merhatiin ke situ. Gue pikir namanya lagi ada pesta di situ, lagi ada apa di pada makan-makan. Cuman emang sih ada yang aneh. Gue liatnya itu kayaknya gimana ya? Ngomongnya juga agak lambat. Kalau lagi nengok juga kayaknya pandangannya beda. Mukanya agak-agak pucet. Cuman kan gue pikir nggak ke situ pikiran gue. Cuman kayak enggak lah. Mau beli biasa kok. jualan gua habis gitu. Habis jualan gue ini diborong. Yang nggak taunya ternyata mereka itu penunggu di makam itu semua. Coba. Tapi nggak balik lagi ngeliatin somainya masih ada atau enggak gitu. Ya habis, kita semuanya nggak ada. Maksudnya sama mereka itu. Ayo dimakan. Cuman duitnya aja yang gitu daun. Oh. Itu. Oke. Dan untungnya duit yang gua bawa, yang sebelum mereka beli ini, gue pisahin udah di tas. Nggak tahu dah kalau dicampurin, apa ya ke bawah jadi daun juga semua. Itu bang pengalaman gue yang sekiranya yang gue bikin pernah gue alamin, gue takut gitu, bikin gue takut dah. Dan untungnya setelah kejadian itu gue benar-benar udah berhenti, mau berhenti dah gitu ya, mau berhenti dagang dah.
Mungkin sekitar 2-3 hari, alhamdulillah gue dapat panggilan kerja. Oke, makanya langsung berhenti. Makanya gue langsung berhenti bang. Udah gue kerja aja lah, alhamdulillah gue dapat panggilan kerjanya. Gue resign dari tukang somai itu, resign kalau kata PT mau resign itu. Bang, gue keluar, gue dagang udah berhenti, sekarang gue udah kerja. Dan untungnya bos gue paham. Emang kalau kejadian kayak gitu sering dialamin sama pedagang-pedagang malam. Iya benar. Bos gue ngerti. Nah terus uang yang gini gimana ya? Udah biarin aja nah. Ya gue nggak ganti. Aduh. Ya namanya pedagang ya. Ini pernah juga yang di kompleks saya, tapi udah di tahun 2012 apa ya? Saya dengar cerita di kompleks saya ini kan emang kompleks tua ya. Ini kompleks yang saya tempatin ini katanya sih dari tahun 1982. Ini udah berdiri. Jadi dulu tuh pernah nggak tahu 2012 apa tahun berapa saya lupa, diceritain sama security sini nih, security komplek. Jadi kata dulu pernah katanya ada orang ojek. Ada ojek itu minta ketemu ini apa namanya? Ada pelanggan mau naik gitu, cewek nih biasa, jadi minta anterin ke dalam kompleks saya ini. Terus pas sudah nyampe komplek, nah dia mau masuk ke rumah adalah rumah di sini, mau masuk ke dalam rumah, mau ngambil uang dulu. Terus ya itu lama ditungguin, lama-lama nggak nongol orangnya. Tapi pas ditungguin lagi diketok, nungguin apa mas? Ya ini nungguin mbaknya katanya, mbaknya ini mau nungguin, dia katanya mau ngambil uang. Dia kaget, yang punya rumah siapa? Padahal nggak ada anak cewek. Ya pokoknya dia itu gila serem banget. Jadi pernah katanya di sini itu anaknya tuh udah meninggal, tapi katanya sih pernah hamil gantung diri gitu. Oh gitu. Jadi ya mungkin korin atau apanya lah, saya nggak paham. Iya biasanya sih katanya korinnya gitu. Kalau gitu ya. Iya. Ya sih memang hal-hal yang kejadian kayak gitu memang banyak dialami sama ya pekerja-pekerja malam. Iya. Ya nggak cuman tukang dagang gitu bang, tukang ojek sering ngalamin juga. Di tempat kita juga banyak itu tukang ojek kayak gitu juga ada itu. Yang gue dengar ceritanya. Motornya ditunggangin. Iya. Cewek lagi duduk, kalau enggak ya copong lagi duduk, pacang. Itu ya sering sih yang namanya malam itu banyak. Itu sih. Berarti Bang Harto ini berjualannya masih di daerah Bekasi gitu. Bekasi bang, masih lingkungan Bekasi. Ya kalau lebih tepatnya mah ya mungkin di daerah Cibitung kali bang. Daerah Cibitung. Iya. Ya daerah sana emang Cibitung, Cikarang banyak banget ya. Dulu kan emang lagi sepi-sepinya tempat bang, serem. Iya. Kalau sekarang kan pembangunan kan udah rame kayak kota kan, ruko-ruko banyak, kontrakan tiap tempat ada, kebun-kebun aja udah banyak jadi kontrakan kan. Kalau dulu nggak ada kontrakan kehitung lah. Kalau sekarang kontrakan udah nggak kehitung bang. Dulu kebanyakan kebun kosong. Iya. Tiap jalan yang kita lewatin pasti kebun kosong. Dan banyak keanehan juga sih. Makanya ya yang gua alamin ini ya di situ. Tempat ini, tempat itu yang gua laluin gitu. Cuman kan nggak di situ aja. Gua dagangnya muternya kadang keluar gitu. Kadang kayak daerah ini. Dan itu memang selalu bukanya pada malam hari ya. Maksudnya jualannya selalu kan malam dari hari. Siang. Oh dari siang. Kalau jualan dari siang. Kan kita kan sampai malam. Ya namanya somai pasti kan sampai malam bang. Kadang jam 9 10 udah habis kalau lagi bagus dagangnya. Ya. Ya kalau lagi enggak ya kadang sampai jam 12, jam 1. Kalau sekarang kan jam berapa ya terakhir? Jam 10-an udah selesai ya biasanya somai ya udah. Kalau sekarang kan banyak tempat rame bang. Iya. Banyak pedagang, banyak tempat rame, cepat habis. Kalau dulu kan tempat rame masih langka. Iya. Kebanyakan kan ngidernya itu ke perumahan, ke kampung-kampung juga ada, cuman kan sepi kalau kampung-kampung bang. Kampung di atas jam 9 jam 10 udah sepi.
Iya, orang udah pada tidur ya. Iya. Ya sampai sekarang pun masih suka ada aja yang keliling tukang somai dia. Kadang lewat samping rumah gue tuh, kesian malam-malam itu gue dengerin jam 11, jam 12 itu masih ada bang yang lewat tukang somai itu. Walaupun dulu gue profesi tukang somai, tapi kan gue tahu wah tukang somai ini bunyi sepedanya tetot tetot tetot. Nah mereka nggak bersuara, cuma tetot tetot aja. Kalau dulu kan tetot tetot somai somai gitu. Iya, iya. Berarti iya yang kayak trompet ujungnya Karet gitu ya. itu iya pakai itu. Gitu. Tapi kalau diboncengin belum pernah bang. Kalau boncengin ya alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya. Cuman waktu yang itu kan dipegangin aja tuh sama bapak itu. Aduh. Karena kesel kali. Akhirnya begitu udah kita minta maaf, pas melek mata hilang aja udah. Dia cuma gitu doang. Katanya sih nggak mau diganggu. Karena suara itu Iya, tadi. Ya. suara itu mau bunyi teng 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 kayak tukang bakso kan teng 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 kalau tok 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 tok. Nah dia itu ngerasa keganggu. Gitu. Dan juga ya tukang ojek banyak loh yang ditaikin motornya. Bahkan ada itu satu tempat yang nggak mau dilaluin tukang ojek kalau udah di atas jam 10 malam. Dulu tuh sepinya. Mau dibayar mahal sama orang mau pulang ke kampung itu nggak mau, mendingan gue mau nggak menarik lu. Oke deh Bang Harto, terima kasih nih buat ceritanya. Ada lagi nggak nih kira-kira Bang Harto yang ketinggalan atau yang perlu disampaikan mungkin ke teman-teman di rumah? Silakan. Ya kalau untuk pribadi saya, kalau ada teman-teman yang mau ngalamin hal-hal kayak gini ya kalau emang ada, ya mungkin kemari aja ceritain pengalaman pribadi. Oh iya, gitu. terima kasih. Ya ke tempat inilah. Betul. Di sini. Jangan disimpan. Iya. Bener. Curahkan di sini pengalaman itu biar Iya. enak plong gitu. Betul sekali. Sip. Nah ini baru pertama kali nih Bang Harto nih yang mempromosikan. Terima kasih Bang. Iya, Iya sama-sama. bener kata Bang Harto ini. Jadi teman-teman kalau ada cerita pernah mengalami kejadian-kejadian horor, kejadian mistis, itu jangan disimpan aja, segera hubungi Jejak Backpacker. Ya Nah, Bang itu. ya. Ya, Ceritain benar. di sini. Benar tuh, Dan ceritain nggak di cuma sini. cerita horor aja, cerita apapun kita tampung deh. Iya gitu. benar-benar. Iya. Ya, siap. Oke, terima kasih Bang Harto ya. Iya. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Harto. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan seperti apa kata Bang Harto tadi, kalau teman-teman punya pengalaman menarik, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Harto, makasih buat Sama-sama. waktunya. Sama-sama Wah, Bang Ale. ini rekor nih, perdana dia mempromosikan. Sampai jumpa. Minum Bang. Iya.